Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali lagi dalam silsilah akhir zaman. Pembahasan kita masih pada Al-Imam Al-Muntazar, Imam Mahdi, yang kemarin telah kita mulai menjelaskan beberapa sifat as-sakhsiyah. Sifat as-sakhsiyah yang kita sudah jelaskan sebagai pengantar bahwa untuk mengenal Imam Mahdi maka tiga hal yang harus kita fahami, harus kita ketahui terkait dengan kemunculan Imam Mahdi. Yang pertama adalah sifat as-sakhsiyah, yang kedua adalah sifat al-makaniyah, dan yang ketiga adalah sifat az-zamaniyah. Kalau semua sudah terkumpul ini, maka kita bisa mengatakan bahwa pembaiatannya itu sudah sangat dekat, dan ketika beliau dibaiat maka disitulah resminya beliau sebagai Imam Mahdi yang akan memimpin umat ini menuju kejayaan dan kemuliaannya kembali. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk sekarang lanjutan dari sifat as-sakhsiyah, yaitu Arabiul Laun, Arabi al-Laun. Sebelumnya kemarin kita sudah jelaskan bahwa akhlak beliau sama dengan akhlak Rasulullah SAW, tapi dari sisi fisik beliau beda dengan Rasulullah. Jadi kalau fisik Rasulullah kan jelas, itu di dalam Syama'il al-Muhammadiyah itu jelas, hadis-hadis menjelaskan tentang bahkan jumlah jenggot putih yang ada di jenggot Rasulullah SAW bisa dihitung oleh sahabat, sekian jumlah jenggot putihnya. Begitu lengkapnya tentang sakhsiyatun Nabi SAW atau kepribadian Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, dari sisi fisik berbeda dengan Imam Mahdi, tapi dari sisi akhlak sama akhlaknya Imam Mahdi dengan akhlaknya Rasulullah, dan lebih khusus lagi pada akhlak dan sifat al-amanah, amanah wasidq, dan kejujuran. Itu kita sudah jelaskan kemarin bahwa sifat dan akhlak kejujuran ini dan amanah ini juga dimiliki oleh Imam Mahdi, sehingga Imam Mahdi walaupun sebelum dia dibaiat dia sudah tahu dirinya, berdasarkan riwayat yang ada bahwa kemungkinan besar dia yang akan diutus sebagai Imam Mahdi, tapi dia tidak memproklamirkan dirinya bahwa saya Imam Mahdi. Kenapa? Untuk resminya seorang dikatakan bahwa orang itu dikatakan Imam Mahdi betul ketika dia dibaiat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Di situ dibaiat, maka disitulah resminya beliau sebagai Imam Mahdi, yang lalu kemudian dia bergerak memimpin umat, dan kemudian terjadilah berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada pada waktu itu. Kemudian tadi dikatakan Arabiul Laun, Arabi al-Laun. Ini Arabiul Laun. Apa yang dimaksud dengan Arabiul Laun? Ini warnanya, warna kulitnya. Al-Mahdi rajulun min waladi, kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini, Mahdi itu adalah seorang laki-laki dari keturunanku, al-laun Arabi.
warna kulitnya itu ya adalah warna kulit ya orang Arab, ya orang Arab asli yang agak sedikit kecoklat-coklatan sedikit, ya tidak terlalu putih ya seperti putihnya orang bule, tapi ada sedikit warna kemerah-merahan ya atau kecoklat-coklatan. Nah, kemudian saya akan pilih-pilih yang penting-penting ya. Ajlal jabha ya, ajlal jabha. Ini apa namanya? Kita sudah sebutkan dalam hadis yang lalu ya, Nabi SAW mengatakan al-mahdiyu minni ya, atau al-mahdiyu min ahli baiti ajlal jabha aqnal anf ya. Itu dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Imam Mahdi adalah ya dari keturunanku atau dari keluargaku ya, ajlal jabha. Nah, ini bagian ya jidatnya ini lebar. Kenapa? Karena ya, bahagian depan kepalanya itu tidak ditumbuhi rambut. Maka dikatakan ajlal jabha. Ya, jidatnya ini agak lebar. Ya. Itu ya diantara tandanya. Kemudian aqnal anf, ya hidungnya ya agak mancung. Hidungnya biasanya orang Arab ya mancung hidungnya memang. Nah, kemudian a'lal ini juga ya a'lal jabha. Ya, ini hampir sama ya, agak tinggi jidatnya ya karena ya tidak ditumbuhi rambut di bagian depan dari ya kepalanya, dikatakan ala al jabha ya. Ini dalam riwayat yang disebutkan dari Abdurrahman bin Auf, la yab'atsanallahu min itrati rajulan ya ala al jabha ya. Allah dalam riwayat Abdurrahman bin Auf ini dikatakan Allah SWT akan mengutus ya, dari itrati maksudnya keturunan Nabi SAW, rajulan seorang laki-laki alal jabha ya, jidatnya itu agak tinggi karena memang ya tidak ditumbuhi ya rambut bagian depan kepalanya. Nah, kemudian ya ini saya berikutnya ya ja'adu syar ya, ja'adu asy'ar, rambutnya itu berombak, bergelombang ya. Tidak ya kribo seperti orang Afrika ya, tapi rambutnya itu berombak atau bergelombang dan ya, tidak lurus ya, tidak sama dengan lurus ya secara umum ya, kita di Indonesia ya rambut kita lurus ya, dia sedikit agak bergelombang ya. Jadi lengkap sekali ya, penjelasan riwayat tentang sifat ya saksiyah ya bagi Imam Mahdi ini, sehingga ya kalau ada orang yang mengaku mengklaim ya sebagai Imam Mahdi atau ada orang yang kemudian mengatakan si fulan Imam Mahdi, ya dilihat semua ini ciri-ciri ya fisiknya apakah ada pada orang itu. Kalau tidak ada maka kita mengatakan dia bohong dan dia dusta. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang ciri-ciri fisiknya sudah sama persis seperti ini, dan kalau boleh dikata semua ciri-ciri yang ada di dalam ya riwayat ini ada pada orang itu, maka ya kita harus ya waspada dan ya hati-hati bahwa ya tidak boleh kita ya nanti misalnya ketika dia dibaiat maka kita harus ya imani dan kita harus yakini bahwa dia adalah ya Imam Mahdi. Artinya kalau kita sudah tahu berarti kita sudah mempersiapkan mental kita untuk ya menerima kedatangan ya Imam Mahdi. Karena mempercayai kedatangan Imam Mahdi itulah bagian daripada akidah ya, bagian daripada akidah. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa hadis yang menjelaskan tentang kedatangan Imam Mahdi itu ya sudah sampai pada ya hadis mutawatir ma'nawi, sehingga ya tidak bisa ya kita ingkari tentang ya sosok ya pribadi yang luar biasa dan agung ini, karena dialah yang akan memimpin umat Islam, umat Rasulullah SAW untuk menuju ya kejayaan kembali untuk terakhir sebelum terjadi peristiwa hari kiamat. Kemudian disebutkan juga ya sya'ruhu ala mankibaihi ya. Jadi ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya, dikatakan ya rambutnya itu ya panjangnya sampai menyentuh kedua pundaknya. Nah, apakah itu selalu sepanjang hidupnya dari sejak kanak-kanak sampai ya tentu ya tidak seperti itu ya. Boleh jadi dia misalnya dia gundul, bisa jadi dia gundul misalnya ketika masih anak muda atau ketika masih kecil ya, sebelum dia
ijla atau dikembalikan ke Yaman, dideportasi ke Yaman. Ya, seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa dalam usia 18 tahun beliau dideportasi ke Yaman. Nah, sebelumnya itu kan tinggal di Mekah. Ya, dia di Mekah ya tentu ya sering melaksanakan umroh misalnya. Ya, nah, umroh itu kan satu di antara syarat tahallul. Tahallul itu artinya mencukur rambut ya, dengan cukur pendek atau sekaligus menggondol. Jadi bisa saja seperti itu. Cuman ya, yang saya pahami bahwa syahruhu ala mankibahi ini ya khususnya ketika menjelang ya waktu-waktu pembaiatan beliau, sehingga kemudian dia bisa ditahu oleh orang bahwa ya ketika dia dibaiat misalnya orang tidak bisa ya mengelak dan orang tidak bisa mendustakannya karena ya di saat dia dibaiat ya rambutnya ya sudah sampai di atas kedua pundaknya ya itu sehingga ya orang ya ketika melihat ya peristiwa nanti pembaiatan dan ciri-ciri fisik juga sudah ada semua, maka ya tidak bisa kita ingkari, ya kita harus imani bahwa dia betul adalah ya Imam Mahdi. Nah, kemudian berikutnya juga ya di antara tandanya adalah firasihi hazaz, ya. Di rambutnya atau di kepalanya itu ada semacam penyakit kulit, ya termasuk diantaranya makna hazaz itu adalah ketombe. Jadi kalau biasa sampai detail begini dalam riwayat, dan ini dari riwayat Muhammad bin Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib, itu yang menyebutkan bahwa sampai di kepalanya itu ada semacam penyakit kulit atau semacam ketombe. Ya, jadi orang bisa nanti kalau misalnya ada yang mengaku seperti itu bisa dilihat di kepalanya ketombean atau tidak. Ya. Kemudian Hasanul Wajhi, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib dikatakan Hasanul Wajhi, wajahnya gagah, ya, wajahnya gagah. Kemudian dikatakan wajhuhu kal kaukab, wajahnya seperti bintang, ya. Ya bercahaya dan menarik, ya. Kemudian fi khaddihil aiman khal, ya, di pipi sebelah kanannya, itu ada sedikit lesung sedikit, ya, itu ya sepertinya adalah bekas dari jerawat. Ya. Jadi ada sedikit, ya, sedikit. Coba jadi begitu ya medikahnya, begitu dalamnya ya kriteria dan ciri-ciri yang ada pada Imam Mahdi ya, itu sehingga kemudian semua bahkan hal-hal yang sangat sepele pun ya, diriwayatkan oleh ya para ulama kita, dan itu disebutkan ya di dalam riwayat Abu Umamah Al-Bahili dan Ali bin Abi Thalib dan Muhammad bin Ali bin Husain, itu yang meriwayatkan tentang masalah ini. Kemudian ya, juga diantaranya adalah ayun, ya. Ayun itu artinya matanya agak besar, lebar sedikit, ya. Matanya agak lebar, ya. Dalam ya, riwayat ya Rustum Al-Mahdi rajulun ayun, ya. Sedikit agak lebar matanya. Kemudian aknal anf, dalam hadis saya sudah kita sebutkan juga yang lalu, aknal anf artinya hidungnya mancung. Kemudian berikutnya adalah afraqus sanaya. Afraqu as-sanaya. Giginya itu bagian depan itu ada jarak antara giginya. Ya, ada jarak antara giginya, ya. Ini kan ya ada orang yang rapat giginya, ya, ada juga yang ya, ada jarak gitu. Nah, dia ini ya ada jarak. Afra dikatakan dalam riwayat Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib, la yab'atsanna Allahu rajulan min itrati afraqus sanaya. Ya, afraqu as-sanaya. Nah, ini kata afraqus sanaya ini juga ciri khusus, ya. Ya. Afraqu as-sanaya. Nah, ini gigi yang ya artinya tidak ya tidak gigi, apalagi gigi atasnya,
Ya, gigi atasnya itu ya tidak rapat, ya. Ada apa namanya, jarak di situ. Ya, ini namanya afraqu ats-tsanaya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan barraqus tsanaya. Ats-tsanaya ini gigi atas, ya, gigi apa namanya, gigi depan, ya. Itu namanya ats-tsanaya dalam bahasa Arab. Ya, saat dalam riwayat Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib dikatakan afraqus tsanaya, ya. Kemudian dalam riwayat Ali bin Abi Thalib yang lain dikatakan al-mahdiyu barraqus tsanaya. Jadi barraq ada afraqus tsanaya, ada barraq as-tsanaya, ya. Barraq as-tsanaya. Yang dimaksudkan dengan barraqus tsanaya ini mengkilat giginya, gigi depannya, ya, mengkilat, putih mengkilat. Jadi putih mengkilat dan kemudian berjarak. Jadi ya, bisa dilihat, ya, bisa dilihat oleh orang kalau tersenyum, ya kelihatan giginya yang berjarak itu. Nah, kemudian kasul lihya, ya, jenggotnya agak, ya, tebal, ya. Jenggotnya sedikit agak tebal, ya. Kemudian berikutnya yang penting, ya, saya tidak jelaskan semua yang lain-lain, tapi yang penting-penting, ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan, ya, dakhmul batan, ya, dakhmu al-batan. Perutnya agak sedikit besar, ya. Dakhmu al-batan. Dalam riwayat disebutkan juga, ya, apa namanya, ya, mubaddahul batan. Jadi sedikit agak besar sedikit, ya, perutnya. Ya. Ya, biasanya kalau sekarang orang Arab memang rata-rata, ya, perutnya agak sedikit, ya, membuncit keluar, ya. Ya, karena, ya, mungkin faktor makanan juga mempengaruhi, faktor makanan. Ya, maka rata-rata orang Arab itu kalau kita lihat, ya, agak buncit, ya, ke perutnya. Faktor makanan lah. Termasuk, ya, yang membuat begitu juga karena banyak, ya, mengkonsumsi minuman-minuman bergas, ya. Ya, soda di sana kan seperti Pepsi, ya, Coca-Cola, Miranda, itu minuman, pokoknya sudah mereka jarang minum air putih, tapi itu yang jadi minumannya. Makanya, ya, itu yang mempengaruhi masalah, ya, perut juga. Tapi apakah itu itu juga yang mempengaruhi pada Imam Mahdi, wallahu alam, kita tidak tahu, ya. Kemudian disebutkan juga, ya, Dzus Syamatain, dia punya dua tanda, ya. Syama itu, ya, asyama, dia punya dua, ya, asyama. Syama itu adalah tanda, kalau, ya, mungkin bahasa kita, ya, bahasa Bugis Makassar itu bilang baba, ya. Ya, kayak itu. Jadi dua tanda itu di belakangnya, ya. Di belakang satu yang tanda itu, ya, agak mirip dengan warna kulitnya. Kemudian satu warna hitam. Ya, yang satu itu warna hitam di apa namanya, di bawah punggung, apa namanya, pundak kirinya. Ya, bagian punggung tapi di sebelah kiri. Itu disebut lengkap, ya. Dan itu tidak mungkin dibohongi, tidak mungkin ada orang yang membuat tanda seperti itu dibawa ke, misalnya ke dokter ahli kecantikan kulit, ya, dan sebagainya, untuk dibuatkan begitu, itu susah, ya, karena itulah tanda dari sejak lahirnya, tanda dari sejak lahir yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada, ya, Imam Mahdi, ya. Sama dengan, ya, para nabi, dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tanda, ya, kenabian di pas di atas punggungnya di sini, itu bundar, ya, hitam, dan pinggirnya itu ditumbuhi bulu-bulu halus. Itu, ya, semua nabi punya tanda kenabian seperti itu. Nah, beliau ini juga ada tandanya, makanya saya katakan, ya, seandainya masih ada nabi setelah Rasulullah SAW, mungkin beliau ini yang akan jadi nabi. Ya, tapi memang karena sudah tidak ada nabi, maka, ya,
tanda-tanda ya fisiknya jelas juga, termasuk ada tanda-tanda di situ ya, di punggungnya ya, bagian sebelah kiri ya. Itu jadi kalau ada orang yang sudah ya namanya Muhammad bin Abdullah ya, kemudian lahir di Mekah, asalnya orang Yaman, lalu kemudian dalam usia 18 tahun dia dideportasi ke Mekah, kemudian ciri-ciri fisik yang semua kita jelaskan ada pada dirinya, termasuk ciri ini, ciri tanda ini yang paling menonjol juga ini tanda, karena ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dari sejak lahirnya sudah ada ya. Itu ya berarti ya kita ya mengatakan kemungkinan besar ya dia akan ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya, Imam Mahdi. Kemudian dalam riwayat Ali bin Abi Thalib juga dikatakan bi fakhdhihil aiman syama ya. Jadi asyama juga ini tanda yang sama ada di ya, paha sebelah kanannya. Jadi di belakangnya itu ada dua ya, tapi yang satu itu mirip dengan warna kulitnya, yang satu itu warna hitam ya. Dan di paha sebelah kanannya juga ada. Jadi ya dari kecil saya sudah bisa diprediksi ya, dari kecil sudah bisa diprediksi ya, apalagi kalau ya yang lainnya ya sudah ya ada ya indikasi dan ciri-ciri tersebut. Kemudian umurnya ketika beliau dibaiat, ini yang ada sedikit perbedaan di kalangan ya para ulama kita, seperti Syekh Al-Mubayyad di dalam bukunya Mawsu'ah Al-Fitan wal Malahim wa Asyaratis Sa'ah, itu disebutkan ada dua riwayat tentang umur beliau ketika beliau dibaiat. Ada yang mengatakan umur 50 tahun dan ada yang mengatakan umur 40-an tahun. Ya, dua-duanya disebutkan oleh Syekh Al-Mubayyad, walaupun beliau mentarjih yang kedua, yaitu sekitar 40-an tahun. Nah, saya temukan dalam beberapa riwayat ya dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Harith, itu yang disebutkan adalah umurnya ketika dia dia di baiat itu antara ya 30 sampai 40 tahun. Dikatakan yakhrujul mahdi wa huwa ibnu arba'ina sana kannahu rajulun min bani Israil. Imam Mahdi keluar ya, sedangkan dia berumur arba'ina sana, 40 tahun. 40 tahun ini ya perkiraan, bukan ya pas 40 tahun. Ya kata para ulama kita ya, ada sekitar 40-an. Jadi kalau dari usia 40 tahun ya, 40 tahun sampai ya 40 tahun sampai 49, ini masih dalam kategori 40-an ya. Nah, kita tidak tahu seperti kemarin kita sampaikan bahwa dia dideportasi dalam usia berapa? 18 tahun kan? Ya, 18 tahun ya, dia dideportasi. Lalu kemudian ya, peristiwa deportasi besar-besaran dari Saudi, orang-orang Yaman kembali ke Yaman, itu dimulai pada tahun 1991. Ya, berarti umurnya sekarang sudah 49 ya? 48 atau 49? Hah? Berapa? Empat 48. Begitu? Ya. Sekitar ini. Ya, sekitar 48. Kalau betul itu, ya. Tapi ya seperti ya mungkin ya sedikit agak
sensitif ini saya mau cerita. Tapi sebelum saya cerita tentang apakah ada sekarang pribadi yang ciri-ciri ini ada pada orang itu? Ya, kalau kita mau kaji semua ciri-ciri itu ada sekitar 75 ciri ya. Ada 75 ciri yang disebutkan dalam riwayat tentang Imam Mahdi itu. Ciri fisik dan termasuk ada sedikit tentang ciri tempat di mana dia dilahirkan. Kemudian besar dia di mana sampai usia 18 tahun, kemudian dia dideportasi kemana, asal daerahnya di Yaman dari mana, itu kan kita sudah sebutkan semua, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ada orang sekarang sudah terpenuhi ciri-ciri seperti yang kita sebutkan ini? Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan ciri-ciri, bahkan masih ada ciri-ciri yang lain, masih ada ciri-ciri yang lain yang disebutkan dalam riwayat. Misalnya cirinya pernah dia dicari oleh pemerintah, lalu kemudian karena dia dicari, dikhawatirkan memang bahwa dia adalah. Jadi itu menunjukkan bahwasanya pemerintah tahu bahwa dia adalah calon Imam Mahdi dengan ciri-ciri fisiknya. Mulai dari namanya juga, namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Kemudian lahir di mana? Lahir di Mekah. Kemudian asalnya dari mana? Dari Yaman, dan hadis juga kita sudah sebutkan semua. Dalam usia 18 tahun dia ikut deportasi. Tapi kemudian dia masih bolak-balik Yaman dan Saudi. Dan itu ditahu pada akhirnya. Lalu kemudian mau ditangkap, lalu bisa menyelamatkan diri, melarikan diri, sembunyi di padang pasir dan tidak ditemukan. Karena dia tidak ditemukan, dia melarikan diri, maka kemudian pemerintah Saudi dalam hal ini menangkap seluruh anggota keluarganya. Ada kurang lebih 80-an, 84 anggota keluarganya ditangkap dan dipenjara. Mulai dari bapaknya, ibunya, kemudian saudaranya semua, istrinya, semua di sekitar 80-an ke anggota keluarganya ditangkap. Dalam sebenarnya juga disebutkan dalam riwayat, walaupun riwayatnya itu lemah, tapi ini kan menjadi fakta, bahwa yu'khadhu alu Muhammad kabiruhum wasagiruhum. Setelah dia diselamat dan tidak bisa ditertangkap, maka dia ditangkaplah keluarga Muhammad itu, baik yang muda maupun yang tua, diambil semua 80, dan sampai sekarang masih dalam penjara. Bapaknya meninggal dunia dalam penjara dengan harapan harapan dari pihak pemerintah supaya orang ini menyerahkan dirinya, orang ini menyerahkan dirinya supaya keluarganya bisa dibebaskan. Tapi dia meloloskan diri, berangkat dan sampai sekarang masih misteri di mana keberadaan beliau sekarang. Dan termasuk juga beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang ini yang membuat orang banyak memprediksi bahwa kemungkinan besar beliau yang akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim sebagai Imam Mahdi. Kita mengatakan bahwa tidak pasti bahwa dia dan bisa yang lain, bisa dia dan bisa yang lain. Yang jelasnya kalau ada indikasi orang seperti ini sekarang, itu menunjukkan bahwasanya kedatangan Imam Mahdi itu sudah sangat dekat, tinggal menunggu kapan. Tapi kita tidak bisa pastikan tahun berapa. Ada yang memprediksi tahun sekian, tapi kita tidak punya dasar untuk menetapkan tahun sekian. Tapi prediksi-prediksi bahwa dekat, sudah dekat. Bahkan kemarin saya dengarkan lagi ceramah dari Syekh Khalid Al-Maghrabi, seorang imam dan seorang ulama di Masjid Al-Qudus, di masjid
Masjidil Aqsa, ya. Beliau seorang imam dan seorang ulama di Masjidil Aqsa, ya, punya punya durus ya di Masjidil Aqsa. Beliau ceramah tanggal 5 Januari bulan lalu, ya, tahun ini, tahun baru 5 Januari. Beliau menyampaikan ya bahwa ya Imam Mahdi itu sudah keluar dalam artian sudah ada, maksudnya ya proses pembayatannya tidak menunggu saja, menunggu momen waktu, ya kita tidak tahu pasnya, tapi menurut beliau sudah ya kharajal Imam Al-Mahdi. Ya, dasarnya apa? Ada berapa dasar yang beliau pakai? Yang pertama, dasarnya bahwa banyak sekali orang yang datang menyampaikan mimpinya kepada Syekh Khalid Al-Maghrabi itu. Ya, jadi banyak orang-orang yang datang menyampaikan mimpinya kepada beliau. Dan dari semua mimpi-mimpi itu, ya intinya sama untuk mengabarkan ya, dan menyampaikan bahwa Imam Mahdi sudah keluar. Dan mimpi itu, ya walaupun beliau mengatakan mimpi itu ya tidak qat'i di dalam ya Islam, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Ya, dia dhanniyah, tapi ketika mimpi itu diceritakan oleh ya, dalam jumlah yang banyak orang dan sama, apalagi orangnya adalah orang-orang yang menyampaikan itulah orang-orang yang baik, dan lebih lagi ketika misalnya mimpinya itu adalah melihat Nabi SAW dan Nabi SAW yang menyampaikan kepada orang itu. Karena orang kalau bermimpi dengan Nabi SAW melihat Rasulullah, itu tidak mungkin salah. Karena setan tidak mungkin menyerupai Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang mimpi melihat Rasulullah, itu benar. Itu mimpinya benar. Nah, ini rata-rata yang beliau sampaikan, orang datang menyampaikan mimpinya itu kepada beliau Syekh Khalid Al-Maghrabi, bahwa ya mereka ya ketemu dengan Nabi SAW, dan Nabi yang mengabarkan kepada mereka bahwa Imam Mahdi sudah keluar. Itu satu, ya. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi hujah juga bagi Syekh Khalid Al-Maghrabi, ya tentang apa yang dilakukan oleh orang Yahudi sekarang, oleh Yahudi Israel, di mana kemudian mereka sekarang, kata beliau, itu sudah membuat haikal Sulaiman, ya. Jadi bahan-bahan dari haikal Sulaiman itu yang kemudian mereka yakini bahwa mereka suatu ketika akan menguasai Masjid Al-Aqsa dan akan merobohkan Masjid Al-Aqsa, lalu kemudian dia membangun haikal Sulaiman di atas reruntuhan Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang haikal Sulaiman mereka sudah persiapkan. Untuk apa? Untuk ya menunggu datangnya ya Mahdi mereka, yaitu Dajjal. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa ya setelah berdirinya haikal Sulaiman itu, maka disitulah ya waktunya ya Dajjal akan keluar. Jadi dalam tinjauan orang Yahudi pun juga sudah menunjukkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman, dan kita tahu bahwasanya Dajjal itu keluar di masa pemerintahan ya Imam Mahdi. Nah, mereka sekarang orang Yahudi dia sudah persiapkan semua itu. Ya, haikal Sulaiman itu dalam bentuk ya bahan-bahannya sudah ada semua, ya. Kemudian sudah ditarkib atau sudah disusun, tinggal dipasang saja nanti. Ya, tinggal dipasang. Nah, itu juga memberikan isyarat, kata beliau, ya bahwa Imam Mahdi itu sudah ya sangat dekat ya keluarnya. Ya, kita tidak tahu ya pasnya ya tahun berapa, bahkan beliau mengatakan kita tidak tahu apakah tahun ini atau tahun depan, itu kata Syekh Khalid Al-Maghrabi. Nah, jadi intinya itu adalah bahwa Imam Mahdi ya sudah ya begitu dekat ya kemunculannya, ya dia datang untuk memimpin ya kaum muslimin. Pertama prosesnya adalah dibaiat, ya nanti pembayatannya nanti di Mekah dibaiat oleh 7 ulama dari seluruh penjuru dunia, dan setiap ulama itu punya pengikut ya 313 ya, pasukan. Ya mereka lah yang pertama kali membaiat. Ya kemudian ya setelah itu terjadi peristiwa di mana ya ada pasukan yang diutus ya dari wilayah negeri Syam, ya disebutkan dari wilayah negeri Syam, ya pasukan untuk memerangi Imam Mahdi dan ya pasukannya. Tapi ya pasukan itu diutus
ya pertama masuk di Madinah. Mereka mencari ya Imam Mahdi di Madinah, mereka tidak dapatkan, lalu kemudian menghancurkan, banyak melakukan kehancuran di Madinah. Ya, lalu kemudian setelah itu dia berangkat ke Mekah untuk mencari Imam Mahdi, baru sampai dekat miqat ya, Zulhulaifah, ada namanya di sana Mantikatul Baida, ya. Ya, jelas dalam riwayat disebut Mantikatul Baida. Di situ nanti pasukan sebelum mereka berangkat ke Mekah, pas berada pada ya, daerah itu. Jadi ya, Mantikatul Baida itu ya adalah apa namanya, daerah padang pasir yang dekat dengan apa namanya, jadi misalnya ini dari ya arah Medina, ya dari ini Medina, ya di sini Mekah, ya orang ya kalau ke Mekah untuk umrah misalnya, ya di sini ada apa namanya, ada miqat, ini namanya miqat Zulhulaifah, atau orang mengatakan sekarang Abyar Ali. Ya. Nah, setelah ya miqat ini daerah di sini, ya atau di sini, itu namanya Mantikatul Baida. Mantikatul Baida, disinilah nanti pasukan yang datang dari arah negeri Syam, ya masuk di Madinah, ya ini mencari Imam Mahdi, ternyata tidak ditemukan di Madinah, maka mereka mau berangkat ya ke Mekah. Baru sampai di wilayah ini atau di daerah ini, ya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi peristiwa apa namanya itu, likuifaksi ya. Likuifaksi ya. Seperti yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu, ya tanah itu langsung masuk ke dalam ya bangunan-bangunan dan ya menenggelamkan ya orang-orang yang ada di atasnya. Nah, itu nanti akan terjadi. Ya kalau terjadi peristiwa kita nanti mendengarkan ada pasukan yang tenggelam ya di daerah Mantikatul Baida ini dekat Madinah, berarti orang yang dibaiat di Mekah beberapa hari yang lalu, ya berarti itulah Imam ya, Al-Imam Mahdi. Tidak bisa diragukan lagi. Ya. Ada peristiwa pembaiatan, lalu kemudian ya ada ya pasukan yang ditenggelamkan yang ya berusaha untuk mau ya memerangi Imam Mahdi ini. Ya. Makanya disebutkan dalam ya, hadis ya'udzu a'idz bi Makkah, ya. Fayuqtal. Tsumma yamkuthu an-nasu burhatan min dahrihim. Ya. Kemudian setelah itu dikatakan summa ya'udzu akhar fa idza ra'aitumuhu fala taghzuwannahu fa innahu jaysul khasf. Ya. Kata Rasulullah, ya akan ada orang yang berlindung di Mekah, ya. Aid, namanya Aid, orang yang berlindung dan mengaku sebagai Imam Mahdi, tapi langsung terbunuh, fayuqtal. Dalam riwayat dikatakan fayuqtalu bisilah. Ya. Ini nanti akan kita bahas terkait dengan peristiwa ini, ya hadis ini. Ya. Kemudian muncul lagi yang kedua, ya Aid akhar wa ya'udzu akhar. Fa idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihat yang kedua itu, fala taghzuwannahu, jangan perangi dia. Kenapa? Karena pasukan yang memerangi dia akan ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Makanya ya, hati-hati jangan sampai ada yang ikut dalam pasukan yang ingin memerangi Imam Mahdi, karena dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mungkin yang terpaksa ya, karena sebagai militer misalnya dipaksa oleh komandannya harus ikut, ya. Kalau dia terpaksa, dia tidak reda, ya tentu nanti ya urusannya dengan Allah. Tapi ya dalam riwayat disebutkan bahwa pasukan itu akan ditenggelamkan nanti di ya Mantikatul Baida, ya Mantikatul Baida, dan disinilah ya apa namanya semakin memperkuat, membuktikan bahwa ya orang yang baru saja dibaiat di Mekah ya beberapa hari yang lalu, dialah Imam Mahdi yang sesungguhnya. Nah, ini baru kita bisa memastikan bahwa dia adalah Imam Mahdi. Kalau sekarang masih ada prediksi, bisa tidak, bisa dia, bisa tidak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dan itu juga disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Maghrabi, ya, dengan adanya orang sekarang yang bernama Muhammad bin Abdullah, ya namanya Muhammad, ya Muhammad, ya kemudian nama baca bapaknya adalah Abdu, ya Abdullah, ya kemudian nama ibunya ya Aminah. Ini ya ada ya
kalau ini juga disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Maghrabi, ya. Dan ya seperti yang apa namanya, yang ciri-ciri fisik semua ada. Giginya tidak rapat. Kemudian ini juga ya lebar karena tidak ditumbuhi rambut di sini. Ya, kemudian ya pokoknya ciri fisik semua yang disebutkan itu ada semua pada orang ini. Termasuk yang paling apa namanya, paling jelas itu adalah ada 2 tanda di belakangnya sama. Ya, dan kemudian ada di paha kanannya. Ada. Kemudian ya dalam riwayat juga katakan Imam Mahdi ada di apa, di wilayah timur Syarq, ya, di Khurasan. Ya, ternyata ya dibawa ya bendera ya hitam. Ternyata pernah beliau ya berjihad di Afghanistan berapa tahun yang lalu orang ini. Jadi boleh dikata ciri-ciri semuanya ada pada orang ini. 75 tanda dan ciri yang kita sebutkan ya itu ada pada orang tersebut. Nah, apakah dia atau tidak yang akan jadi Imam Mahdi? Kita mengatakan wallahu alam, bisa dia dan bisa ya bukan. Ya. Cuman memang ya secara logika kan kita mengatakan begini, ya. Misalnya begini ya, waktu kita sekolah misalnya di SMA, ada teman kita yang ranking sejak kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Kelas 3 dia selalu ranking. Waktu ujian akhir, ya, sebelum keluar pengumuman, bisa tidak kita prediksi siapa yang keluar juara 1? Bisa kita prediksi atau tidak? Bisa diprediksi. Apa indikasinya bahwa si fulan yang akan juara 1? Ya karena ada qarina, ya kan? Ada qarina yang menunjukkan bahwa dia selalu juara 1. Mulai dari kelas 1 dia juara 1. Kelas 2 juga juara 1. Kita masuk kelas 3, semester pertamanya juga juara 1. Ujian akhir, maka semua akan mengatakan kemungkinan besar yang juara 1 adalah si fulan. Tapi bisakah dipastikan atau tidak? Tidak bisa dipastikan sebelum keluar hasilnya, pengumumannya. Nanti keluar pengumumannya, bisa dia dan bisa juga yang lain. Kan begitu. Nah, sama juga dengan ini. Jadi ada orang sekarang yang ciri-cirinya semua sudah ada. Dari 75 ciri-ciri yang kita sudah sebutkan ini, ada pada orang ini. Ya, kita mengatakan ini adalah qarain, ini adalah qarina yang menunjukkan bahwasanya orang ini yang akan menjadi Imam Mahdi. Tapi apakah dipastikan? Tidak bisa dipastikan. Tidak bisa ya dipastikan. Bisa dia dan bisa juga yang lain. Boleh jadi ada yang lain yang sama. Tapi untuk sementara yang kita ketahui ya 1 orang. Ya. Dan ini sudah ya kalau kita lihat dari tahun kelahirannya, dia lahir tahun 72. 1972. Nah, sekarang 2021. Berarti sudah 11 kurang 2 berapa? 9. Di sini 4. Berarti ya sudah umur 49. Ya. Makanya kita tidak tahu ya. Kalau misalnya ya di atas 50 tahun atau 60 tahun lah, karena ada riwayat yang disebutkan tadi oleh Syekh Al-Mubayyad, umur 50 tahun dia dibaiat. Ada yang mengatakan 40 tahun. Nah, kalau misalnya ya sampai 60 tahun nanti dia belum dibaiat, berarti dia bukan orang ini. Ya, walaupun ciri-ciri yang disebutkan dalam riwayat, banyak riwayat ada pada orang ini, tapi kalau sudah ya apa namanya, sudah lewat dari usianya dan belum dibayar, berarti bukan orang ini yang menjadi Imam Mahdi. Nah, saya kira cukup dulu kita sampai di sini ya, menjelaskan tentang sifat as-sakhsiyah ya. Nanti ya akan kita masuk pada sifat az-zamaniyah dan sifat al-makaniyah ya, tentang tanda-tanda ya dekatnya kemunculan Imam Mahdi insyaallah. Saya kira demikian ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.